Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-hadi ila siratil mustaqim. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Salat dan salam semoga tercurahkan untuk An-Nabiyil Karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga senantiasa salawat itu tercurahkan untuk beliau, untuk keluarga beliau, dan untuk para sahabat beliau, serta untuk orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Amma ba'd, ahibati fillah, ada apa dengan Lailatul Qadar? Kenapa harus ada persiapan? Subhanallah. Ilmu itu membuat kita menghargai. Tapi kebodohan itu menjadikan barang yang berharga itu jadi hina. Kita ada tahu namanya kayu. Mungkin antum bisa lihat kayu yang ada di belakang ana. Nah, ini kayu mungkin dianggap oleh orang kayu biasa. Mungkin digeletakkan dan dijadikan kayu bakar. Tapi buat orang yang berilmu, dia tahu ternyata kayu ini kayu gaharu. Kayu yang mahal sekali. Bukan ini maksudnya, tapi ini jenis kayu gaharu. Yang kalau jenis yang bagus di hutan sana, itu per kilonya bisa 100 juta. Allahu Akbar. Sampai 10.000 US dollar. Tapi orang yang tidak mengerti kayu itu, yang mungkin tergeletak di dalam hutan, bahkan mungkin dianggap kayu busuk oleh dia, dia akan pergi meninggalkan kayu itu. Kemudian datang orang yang melewatin kayu itu, yang faham, maka dia akan ambil. Contoh lainnya, muntahnya ikan paus. Orang yang tidak mengerti, maka dianggap sesuatu yang tidak berharga. Padahal itu barang sangat mahal sekali. Mungkin bisa searching nanti tentang muntahan ikan paus. Kembali kepada Lailatul Qadar. Kenapa di tengah-tengah pandemi ini orang sedang sibuk, ya, urusan ekonomi. Terkadang hal-hal yang sangat indah dan mulia diremehkan. Dari namanya saja kita tahu malam ini malam yang penuh dengan nilai. Karena Al-Qadar itu artinya kemuliaan, kedudukan. Jadi malam yang bernilai sekali. Sebagian kita mungkin dalam pandangan dia malam terindah dia itu adalah malam tatkala dia mendapatkan piagam penghargaan. Sebagai apa? Dia akan ingat dengan malam itu. Sedangkan Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan penghargaan, penuh dengan nilai yang agung. Dan di malam itu ditentukan takdir manusia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna mundhirin, fiha yufraku kullu amrin hakim. Di surat Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini pada satu malam yang diberkahi. Dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Pada malam itu ditetapkan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Ahibati fillah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma
mengatakan yuktabu fi ummil kitab fi lailatul qadri ma huwa kainun fis sanati minal khairi wasyarri wal arzaqi wal ajal. Ditetapkan di dalam ummul kitab, di dalam Lauhul Mahfuz, pada malam takdir itu, malam Lailatul Qadar ini, semua yang akan terjadi 1 tahun. Jadi sebenarnya takdir manusia itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Di malam ini ada penentuan kembali untuk setahun ke depan. Jadi ada perencanaan yang buku besar, buku induk. Kemudian ada yang untuk tiap tahunnya. Bicara kebaikan, keburukan, bencana yang akan terjadi, rezeki yang akan didapatkan, orang yang bakal mati pada tahun itu. Sampai dikatakan untuk jemaah haji. Fulan akan berhaji tahun ini. Fulan akan berangkat haji fulan. Fulan akan berangkat haji tapi dia sakit kemudian mati. Semua ditetapkan. Tahun lalu kita tahu jemaah haji kita nggak berangkat. Kapan penentuannya? Di Lailatul Qadar. Apakah tahun ini akan berangkat? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Lailatul Qadar ini malam yang beramal di dalamnya mendapatkan keagungan yang besar sekali. Mungkin kita bisa baca surat Al-Qadar ayat 1 dan 5. Bagaimana Allah Jalla Jalaluh menjelaskan kepada kita tentang keistimewaan malam ini. Yang buat sebagian orang seperti malam biasa. Bahkan mungkin ada malam-malam lain yang lebih dia banggakan. Yang lebih dia hormatin. Yang lebih dia hargai daripada Lailatul Qadar. Apa kata Allah? Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام Fajr. Naam, tafadhal. Artinya? Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Barakallahu fiik. Malam Lailatul Qadar. Itu malam diturunkannya Al-Quranul Karim. Kitab yang menjadi sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Siapa yang berpaling dari Al-Quranul Karim, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sulit. Kehidupan yang menyengsarakan dia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan pada hari kiamat menghimpun dia dalam kondisi buta.
Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau himpun aku dalam kondisi buta? Padahal dahulu aku dapat melihat. Ya. Kadzalika atatka ayatuna fanasita. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Begitulah telah datang kepadamu ayat-ayat kami tapi engkau melupakannya, meninggalkannya, dan hari ini engkau dilupakan. Ingat, malam ini adalah malam diturunkannya Al-Quranul Karim. Lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik. Nggak sama dengan 1000 bulan. Orang bekerja untuk mendapatkan gaji 1000 bulan. Dia akan berjuang mati-matian. Sedangkan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan beramal soleh di dalamnya. Kata As-Sa'di, fal amal ladzi yaqa'u fiha, amal yang dikerjakan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan dalam 1000 bulan yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Perkara ini membingungkan. Logika manusia kadangkala sulit menerimanya. Tapi Allah Jalla Jalaluh hendak memberikan kepada umat yang lemah ini, umat yang umurnya tidak panjang, sebuah kemuliaan yang lebih baik dari 83 tahun beramal. Satu amalan beramal. Kemudian malaikat turun berduyun-duyun. Bayangin ya. Kalau kita lihat ada orang terkenal, public figure yang diidolakan datang ke Jakarta. Semua orang datang berbondong-bondong. Di malam Lailatul Qadar yang berbondong-bondong, yang berduyun-duyun itu malaikat-malaikat Allah. Yang jumlah mereka tak terhingga. Yang mereka tidak pernah berbuat dosa dan nista, mereka turun berduyun-duyun. Di malam ini. Apakah kita tidak mau turut meramaikan malam ini dengan beribadah? Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, Innal malaikata tilkal laylah fil ardi akthar min adadil hasa. Rawahu Ahmad. Sesungguhnya pada malam itu jumlah malaikat di bumi lebih banyak daripada jumlah kerikil. Allahu Akbar. Dan malam itu malam yang penuh dengan kedamaian. Salam. Kalau ada orang-orang yang cinta damai ya, kadangkala ada orang yang dikasih Nobel perdamaian. Nih malam ini. Malam perdamaian. Malam kesejahteraan. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan di bulan Ramadan ini, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang dihalangi dari mendapatkan malam itu, maka dia orang yang terhalang dari kebaikan. Yang menghidupkan malam ini dengan sholat, dengan ibadah, dosa-dosanya diampuni yang lalu. Kata Nabi SAW, man qama laylatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat malam di Lailatul Qadar dalam kondisi beriman, berharap pahala, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tren, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa dia yang lalu. Kurang apa nih Lailatul Qadar ini? Kok nggak ada sambutan yang meriah? Kok tidak ada persiapan yang matang? Iklan-iklan di televisi, ya
kayaknya hanya jualan dunia. Maka harapan ana yang punya kekuasaan, mungkin engkau seorang bupati, mungkin engkau seorang kepala rumah sakit, mungkin engkau Pak RW, apa aja lah yang punya kekuasaan, kecil kekuasaannya pun, engkau berusaha untuk mengingatkan umat manusia dengan Lailatul Qadar. Diingatkan. Kenapa? Karena kita kasihan. Orang yang udah kerja capek ya, kemudian di hadapan dia di 10 hari terakhir nih ada satu malam yang diperebutkan. Semuanya bisa dapat, bukan rebutan, semuanya bisa dapat. Tahu-tahu dia tidak ikut berburu Lailatul Qadar. Yang punya televisi atau yang bisa pasang iklan di jalanan, yang semua iklan itu dihargai dengan duit. Nih, bagaimana engkau yang punya duit, beli itu, pasang. Ingatkan mereka dengan Lailatul Qadar. Lebih baik daripada umurmu bekerja di perusahaan sampai pensiun, satu malam lebih baik. Gimana kalau tiap tahun dapat? Gimana kalau 10 tahun engkau dapat Lailatul Qadar? Lebih baik dari umurmu 834 tahun kira-kira. Ahibati fillah, apa yang harus dipersiapkan untuk meraih malam kemuliaan? Ya tentunya yang pertama adalah niat. Dari niat ini akan muncul persiapan. Orang kalau niat pulang kampung dalam kondisi pandemi, dalam kondisi ada larangan mudik, dia tahu apa saja perlengkapan yang harus dipenuhi kalau memang ingin mudik. Karena tetap ada pengecualian atau ada tanggal-tanggal tersendiri yang masih boleh orang itu beraktivitas untuk pulang kampung. Tapi ada waktu-waktu yang gak mungkin. Bicara waktunya kita udah tahu, jangan pulang tanggal sekian loh, gak boleh antum pulang. Oke gitu ya. Begitu pula dengan Lailatul Qadar. Kalau mau cari itu waktunya kayak gini nih. Supaya gak salah. Tapi semua itu dimulai dari niat. Benarkah engkau berniat untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Engkau tertarik? Atau engkau biasa-biasa aja? Setelah mendengarkan tadi, ayat-ayat Allah dibacakan, sabda-sabda Nabi SAW disampaikan, engkau tertarik? Kalau enggak, ya enggak perlu persiapan. Karena memang kau sedang tidak ingin Lailatul Qadar. Ahibati fillah, Allah tuh tahu loh dengan hati kita. Kita tuh benar nggak ingin Lailatul Qadar? Di surat At-Taubah ayat 46. Allah Jalla Jalaluh menceritakan tentang kondisi orang-orang munafikin. Yang mereka pandai berbicara. Indah penampilannya. Kalau bicara jihad fi sabilillah, oh mereka komentator yang paling utama. Tapi terbukti mereka nggak berangkat. Sahabat-sahabat Nabi SAW berangkat perang Tabuk ya. Perjalanan 700 km di musim panas. Yang satu onta bergantian para sahabat menaikinya kadang-kala. Orang-orang munafikin, Nabi pulang perang, datang afwan, nggak bisa ikut perang ya, karena ada kondisi ini itu macam-macam. Allah mendustakan ucapan mereka. Alasan mereka nggak rasional, mereka bohong. Apa kata Allah di surat Taubat ayat 46? Nah, silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Allahu Akbar. Allah nggak suka. Akhirnya niatnya pun dimatikan sama Allah Azza wa Jalla. Karena mereka nggak benar. Alasan doang. Maka niatkan benar untuk meraih Lailatul Qadar. Yang kedua, tempatnya niat nih hati. Maka bersihkan hati kita. Untuk meraih sesuatu yang besar, antum harus punya hati yang salim. Hati yang selamat dari kedengkian, iri, dendam, permusuhan kepada saudaranya. Rasulullah SAW ketika beliau menyebutkan manusia yang paling mulia, penghuni surga, maka beliau mengatakan kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Semua orang yang mahmumul qalb, jujur lisan. Kata para sahabat Nabi, saduqul lisan na'rifuhu. Saduqul lisan, orang yang jujur lisannya kita tahu. Fama mahmumul qalb. Tapi yang dimaksud mahmumul qalb itu apa? Yang qalbunya mahmum. Qalat taqiyun naqi alladhi la ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad. Dia adalah seorang mukmin yang bertakwa, yang bersih. Hatinya nggak ada dosa, nggak ada kezaliman, nggak ada dengki, iri, hasad, mafi. Maka bersihkan hatimu dari segala penyakit hati. Kecintaan kepada dunia yang berlebihan membuat antum sakit hati. Maka bersihkan. Hatinya benar-benar berambisi untuk akhirat. Keyakinan itu hadir di hati. Bahwa dunia akan ditinggalkan. Yakin dengan janji Allah. Yakin dengan adanya Lailatul Qadar. Ridha dengan ketentuan Sang Pencipta. Menyerahkan semuanya kepada Allah. Hatinya seperti itu. Setelah dibersihkan, lalu diisi dengan segala keindahan. Tawakal kepada Allah. Rasa takut kepada Allah. Rasa harap kepada Allah. Yakin, ridha. Karena kalau hati kita siap, Allah akan kasih. Nggak seperti orang munafik. Bagaimana Allah sebutkan tentang mereka? Walakin karihallahum bi'athahum. Allah tuh nggak menyukai keberangkatan mereka. Loh kok nggak suka? Karena hati mereka nggak benar. Mereka ngomongnya doang mau berangkat. Kalau mereka mau berangkat, mereka persiapan. Maka karena Allah nggak suka dengan mereka, fatsabatwahum. Maka dibikin mereka nggak bisa berangkat. Terhalangi mereka. Udah kalian duduk sana bersama orang-orang yang duduk. Nggak usah ikut berangkat. Begitu pula dengan hati kita. Allah itu alimun bidzatis sudur. Hati antum sekarang gimana? Di tanggal 18 Ramadan ini. Yang akan masuk 10 hari terakhir. Masa-masa berburu Lailatul Qadar. Gimana kondisi hati antum? Karena sekali lagi. Allah itu akan memberikan karunia-Nya. Lailatul Qadar. Kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Kemudian yang ketiga, perbaharui taubatmu. Kenapa?
Ada orang niat berbuat baik. Berusaha dia membersihkan hatinya dari tadi penyakit-penyakit hati. Tapi dia lupa kalau ternyata dia punya dosa. Yang dosa itu telah menjadi karat di hatinya. Yang menyebabkan dia sulit untuk menerima nasihat. Bahkan sulit untuk beribadah. Tatkala ada seorang yang mengadu kepada Hasan al-Basri. Rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan, aku ini bingung. Aku ini sudah siapkan air wudukku. Siapkan sejadahku. Persiapan sholat dia udah siap. Berarti dia niatkan. Buktinya dia mempersiapkan diri. Tapi kenapa aku gak bisa bangun malam? Selalu kebablasan. Subuh lah. Apa penyebabnya? Alarm sudah dihidupin. Tapi gak bisa bangun. Ya Allah. Semoga Allah ngampuni dosa-dosa kita. Kata Hasan Basri, qayyadatka dhunubuka. Engkau diikat sama dosa-dosamu. Engkau sudah punya niat, sudah mempersiapkan diri, tapi gak bisa bangun malam karena diikat sama dosa-dosa. Dosa ini membawa bencana. Orang bisa hatam Quran, engkau gak bisa hatam. Orang bisa tarawih di masjid, orang bisa puasa, orang bisa sedekah, orang bisa beramal soleh, engkau gak bisa. Padahal engkau mampu. Ini orang mampu, kalau gak mampu lain. Sakit, gak bisa memang. Ini orang punya kemampuan. Dan punya kemauan, tapi gak bisa. Dia punya kemauan untuk meraih Lailatul Qadar. Iya Ustaz, ana punya, ana niat. Tapi kenapa gak bisa Ustaz ya? Dosa-dosamu mengikat. Maka yang ingin Lailatul Qadar, perbaharui tobatmu. Perbaharui. Kata Allah Azza wa Jalla di surat An-Nisa ayat 31. Apa kata Allah? Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosamu yang kecil dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Barakallahu fikum. Nih, dosa-dosa besar itu harus taubat. Ramadan ini bulan penghapusan dosa. Untuk dosa-dosa kecil. Maka dosa-dosa besar engkau perlu memohon ampun kepada Allah. Bertekad untuk tidak mengulangi, menyesali. Supaya dapat Lailatul Qadar. Kalau orang tetap dengan dosa-dosa besarnya, kemudian dia berharap Lailatul Qadar dan tidak ada niatan bertobat kepada Allah, sulit dia mendapatkannya. Karena Allah tahu dengan isi hati kita. Kemudian setelah engkau bertobat, hindarin perbuatan dosa. Puasa ini bukan hanya meninggalkan yang haram jemaah, yang mubah ditinggali. Rasul SAW berpesan dalam hadis Abu Hurairah, ittaqil maharim takun a'badan nas. Hindari yang diharamkan, engkau akan jadi orang yang ahli ibadah. Tapi kalau engkau berpuasa, tetap berbuat dosa. Berpuasa tapi masih ghibain orang. Berpuasa masih menipu orang. Masih berdusta. Masih berkata-kata kotor yang menyakiti saudaranya. Maka puasamu sia-sia. Gimana mau dapat Lailatul Qadar, puasanya aja sia-sia. Man lam yada' qaula zur
wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allahumma ighfir lana dzunubana. Barang siapa yang tatkala berpuasa tidak meninggalkan ucapan dusta, perbuatan menipu, tindakan kebodohan, maka Allah nggak perlu dia meninggalkan makan dan minumnya. Apa yang mubah ditinggalin? Yang haram dikerjakan. Maka Allah akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Berkaitan dengan tobat tadi, ingat, kalau ada dosa kepada orang lain, kezaliman kepada orang lain, maka engkau harus minta maaf. Kemudian berdoa jemaah. Persiapan untuk Lailatul Qadar, berdoa. Engkau mulai nih. Full seharian ada waktu untuk berdoa. Orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Maka minta. Tadi dari niat, hatinya dibersihkan sebagai bentuk persiapan. Bertobat kepada Allah, dosa-dosa tinggalkan, kemudian engkau berdoa mohon sama Allah. Katakan, ya Allah, berikan rezeki buat aku. Apa rezeki? Bukan istri yang soleha, bukan anak-anak yang soleh, bukan rumah yang indah, tapi ada sesuatu yang lebih indah dari itu. Ya kita minta semua kebaikan dunia, tapi mohon khusus minta Lailatul Qadar. Minta sama Allah. Setelah itu ya mulai engkau amalkan amalan-amalan buat Lailatul Qadar. Untuk mencari Lailatul Qadar ngapain? Ya bersungguh-sungguh. Tadi persiapannya udah siap, udah lengkap semua. Udah ada di mobil semua, kau starter, berangkat. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi, rawahu Muslim. Dahulu Nabi alaihi salatu wasallam itu bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir, apa yang tidak beliau lakukan di malam-malam lainnya. Disebutkan bahwa beliau itu menghidupkan malamnya dengan ibadah, membangunkan keluarganya, bersungguh-sungguh. Ikatan sarungnya dikencangin, istrinya ditinggalkan. Maka para istri yang 10 malam terakhir ditinggalin suaminya, jangan takut. Takut suaminya, kemana suamiku? Mungkin dia sedang di rumah Allah Azza wa Jalla. Kekasih yang harus dia berikan hidup dan matinya untuk. Rasulullah SAW i'tikaf. Beliau meninggalkan keluarga. Beliau pernah berburu Lailatul Qadar. I'tikaf di malam 10 malam pertama. Kemudian 10 malam kedua. 20 malam i'tikaf. Kemudian Jibril datang mengatakan yang kau cari ada di depan. Yaitu di 10 hari terakhir. Maka Nabi SAW menganjurkan kepada para sahabatnya, barang siapa yang beriktikaf, maka adalah iktikaf di 10 hari terakhir. Ahibati fillah, apa yang dikerjakan? Dia udah. Segala kebaikan. Sholat malam. Dari yang terawih, tambahin lagi rakaatnya, tambahin lagi bacaannya, berdirinya ditambahin panjangnya, rukuknya dipanjangin, iktidalnya dipanjangin, sujudnya dipanjangin, zikirnya dipanjangin. Semuanya ditambah. Berlomba-lomba. Kemudian bicara, istighfarnya ditambahin. Sholawatnya ditambahin. Doanya ditambahin.
Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, yustahabbu an yuzada minal ibadat fil ashr awakhir min Ramadan wa ihya layalihi bil ibadah. Dianjurkan untuk ditambah ibadah-ibadah di 10 malam terakhir dan menghidupkan malamnya dengan ibadah, bukan dengan ngobrol. Makanya yang masih sibuk nonton televisi, mungkin 10 hari terakhir dimatikan televisi, dicabut semuanya kabelnya. Khalas. Yang sibuk dengan handphonenya, masih suka main game, masih nonton perkara-perkara yang kurang berguna, dimatikan. Datanya dimatikan. Bas, buat telepon. Yang mau telepon yang ada perlunya, tafadhol. Perlu kita mengkondisikan diri kita. Kalau benar mau Lailatul Qadar. Kemudian Al-Imam Syafi'i mengatakan, astahibbu, aku menganjurkan, aku suka kalau orang itu di siang harinya bersungguh-sungguh ibadah seperti di malam hari. Bukan siang harinya tidur. Sungguh-sungguh beramal. Yang bekerja, fadl kau tetap bekerja kalau memang nggak bisa itikaf. Tetap beramal, berzikir, mengingat Allah Azza wa Jalla, memperbanyak istighfar. Khususnya doa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau cinta dengan maaf. Engkau maha pemaaf, engkau cinta dengan maaf. Maafkan aku ya Allah. Keluarga juga diajak untuk menghidupkan malam ini. Dikondisikan keluarga. Kita mencari apa? Anak nyari apa bapak? Ibu cari apa nih? Katakan yang kita cari lebih baik daripada Burjul Khalifah. Kau lihat Burjul Khalifah lebih baik. Yang kita cari lebih baik daripada Pulau Bali dengan segala isi. Yang kita cari sesuatu yang lebih indah dari kehidupan kita semua di dunia ini. Yang di sisi Allah itu kekal dan abadi. Yang ada di manusia itu akan sirna dan fana. Semoga Allah membimbing kita untuk dapat beribadah. Untuk semangat mengamalkan ketaatan kepada Allah di masa-masa yang perlu perjuangan dan pengorbanan. Barakallahu fiik, itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Baik. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Selanjutnya ya, masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Izin membacakan beberapa pertanyaan dari jamaah yang sudah bergabung pada pagi hari ini Ustaz. Tafadhol. Ya, baik, barakallah. Yang pertanyaan pertama dari Bapak Aswin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, di masa pandemi begini, apakah masjid tetap mengadakan iktikaf atau bagaimana Ustaz? Lalu untuk seseorang yang takut iktikaf di masjid karena masih pandemi, apakah tetap bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan menghidupkan 10 malam terakhir di rumah saja? Barakallahu fiik. Wa fiikum mubarak. Subhanallah jemaah. Ya. Pandemi belum berakhir. Hal ini terbukti dengan larangan mudik. Terus gimana? Masjid-masjid yang mengadakan iktikaf sudah diperbolehkan. Menurut aturan yang Anda baca dari Kemenak. Asalkan menjaga protokol kesehatan. Intinya itu. Maka silahkan masjid yang membuka iktikaf, protokol kesehatannya disampaikan, orang-orang daftar, kemudian nanti dikasih aturan. Sesuai dengan kapasitas masjidnya. Karena jangan sampai akhirnya menumpuk di sana. Baik. Yang kedua, bagaimana dengan orang yang nggak mau iktikaf di masjid? Karena takut. Mungkinkah dia mendapatkan Lailatul Qadar dengan tanpa iktikaf? Mungkin jemaah. Jadi Lailatul Qadar ini didapat tidak harus dengan iktikaf. Tapi usaha yang maksimal itu iktikaf. Iktikaf full 10 hari terakhir. Iktikaf. Tapi yang mau di rumahnya nggak iktikaf, hidupkan malammu dengan ibadah.
Jangan karena nggak itikaf di masjid, akhirnya tidur-tiduran di rumah. Enggak. Kondisikan rumahmu. Kalau memang ada musola, ya udah di musola di rumah. Tidak dikatakan itikaf ya, tapi beribadah di sana. Bersungguh-sungguh. Anak-anak pun diajarin. Kita ini sedang cari Lailatul Qadar. Sehingga mereka termotivasi untuk itu. Jadi sekali lagi jamaah, untuk meraih Lailatul Qadar ini tidak harus dengan iktikaf. Tapi iktikaf itu cara yang paling maksimal, di mana orang benar-benar meninggalkan dunianya, fokus beribadah di rumah Allah Azza wa Jal, lupa sama istrinya, godaan-godaan dunia ini, karena dia sedang mengecas keimanannya langsung di rumah Sang Pencipta untuk mendapatkan rahmatnya dan Lailatul Qadar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya izin bacakan pertanyaan ini, harus saya bacakan dulu ini karena dari guru saya Dr. Masrul Syafri. Tadi pertanyaan beliau pertama tentang iktikaf di rumah sudah terjawab alhamdulillah. Yang kedua Ustadz, persiapan iktikaf tadi yaitu kita memperbanyak taubat. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana cara kita untuk memperbaharui taubat kita Ustadz dalam rangka persiapan menyambut malam Lailatul Qadar. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Taubat ini adalah amalan semuanya. Orang yang baru hijrah taubat. Orang yang di tengah jalan taubat. Orang yang sudah sampai puncak hijrahnya taubat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya, ketika beliau ruku dan sujud, beliau itu lebih sering membaca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Allahumma gfirli. Berdasarkan perintah Allah Azza wa Jal di surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Dia itu maha menerima taubat. Maka memperbaharui taubat dengan kita memperbanyak istighfar, memperbanyak mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kemudian mungkin ada dosa-dosa kita yang kita tidak ketahui, yang kita belum bertobat. Dan bisa jadi kita perlu bertobat dari menunda tobat. Ana dulu menunda-nunda tobat. Ustaz. Ketika muda, ada dosa yang anak kerjakan. Anak katakan nanti anak akan bertobat. Nanti akan bertobat. Nanti akan bertobat. Dan alhamdulillah akhirnya bertobat. Tapi dia lupa punya dosa menunda tobat. Maka hendaklah sekarang memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Dan Allah maha menerima tobat hamba. Duduk. Selesai sholat duha. Baca doa Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Nanti di akhir malam waktu sahur. Selesai sahur. Engkau duduk menghadap kepada Allah Azza wa Jal. Sambil beristighfar. Karena penghuni surga itu wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Artinya gak berhenti-berhenti tobat karena manusia ini gak berhenti-berhenti berbuat dosa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, sebentar. Dari Ibu Sekar di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah jika mendapatkan malam Lailatul Qadar ini berpengaruh dengan takdir seseorang menjadi baik dan yang tidak mendapatkan takdirnya menjadi buruk Ustadz? Barakallahu fiik. Wa fikum mubarak. Nah, ahibati fillah. Kalau bicara apakah berdampak kepada takdir seseorang, kita itu tidak tahu dengan takdir kita. Yang kita tahu adalah perintah Allah dan larangannya. Apa yang dilakukan hamba, laksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Jauhi larangan. Berburulah Lailatul Qadar. Dapat apa? Dapat segala kebaikan.
Lebih baik dari 1000 bulan. Kita tahu orang yang menyambung rahimnya saja, itu umurnya dipanjangin, rizkinya dilancarkan. Gimana orang yang dapat Lailatul Qadar? Terus kalau dikatakan apakah orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar takdirnya buruk? Iya. Kalau dia nggak dapat aja, itu berarti buruk sudah. Bukankah Nabi SAW yang mengatakan, Man hurima khairaha faqad hurim. Yang dihalangi dari mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia adalah orang yang terhalang dari kebaikan. Apakah akan berdampak kepada kehidupan dia selanjutnya? Jelas. Sebagaimana orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan berdampak kepada kehidupannya, di mana balasan buat kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Keindahan melahirkan keindahan, dan keburukan melahirkan keburukan. Sehingga orang yang gak dapat Lailatul Qadar, ya, dia orang yang terhalang dari kebaikan. Tugasnya apa? Bertobat kepada Allah. Karena ini orang yang mahrum, yang benar-benar terhalang dari kebaikan. Allah kasih dari 354 hari dalam setahun. Allah kasih buat dia satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dia gak bisa dapatkan. Berburunya mudah. 10 hari. Tapi dia tidak mendapatkan. Hadza wallahu a'lam. Insyaallah, jazakallah khairan Ustadz. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Fadilah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh kaum muslimin senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Afwan, mohon izin bertanya Ustadz, pada saat 10 malam terakhir nanti apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang perempuan agar mendapat malam Lailatul Qadar? Karena saya tidak bisa iktikaf di masjid. Dan juga mungkin menambah pertanyaan di bawah juga ada, dan jika seandainya seorang wanita mengalami halangan atau menstruasi, apa amalan yang bisa untuk mereka lakukan? Barakallahu fikum. Masya Allah. Nah, ahibati fillah. Semua amalan persiapan yang tadi disampaikan, itu perempuan pun hendaknya mengamalkannya. Mulai dari niat, membersihkan hati, bertobat, meninggalkan perbuatan dosa. Ini semuanya nggak ada hubungannya dengan datang bulan atau tidak datang bulan. Semuanya dapat mengamalkan hal ini. Membersihkan hati dari iri, dengki. Nggak ada urusannya dengan datang bulan. Menghadirkan keyakinan kepada Allah, ridha dengan ketentuannya. Itu nggak ada hubungannya dengan laki sama perempuan. Maka Allah katakan, Man amila salihan min dzakarin aw untha. Barang siapa beramal saleh, laki-laki atau wanita. Yang tidak bisa dilakukan wanita itu hanya beberapa amalan. Salat nggak boleh ketika datang bulan. Tapi zikirnya tetap boleh. Berpuasa nggak boleh, nggak bisa puasa. Memberi berbuka orang puasa boleh. Jadi semua amal soleh yang dapat dilakukan maka kerjakan. Membaca Al-Quran Karim tanpa menyentuh mushaf, tafadhal. Memperbanyak istighfar. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW, kalau aku tahu tuh malam itu malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku lakukan? Quli, katakan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau cinta maaf. Engkau pemaaf, maafkan aku ya Allah. Perbanyak doa. Menjadi malam untuk bermuhasabah. Mengingat akhirat kita. Melihat amal yang sudah kita kerjakan. Nikmat-nikmat Allah yang banyak. Sedikitnya amal soleh yang kita lakukan. Itu menyebabkan kita beribadah di bulan Ramadan bukan hanya raganya yang beribadah. Mungkin ada keterbatasan beribadah secara fisik. Di mana dia gak bisa bangun mengatakan Allahu Akbar.
Tapi dia tetap dapat mengatakan Allahu Akbar sepanjang waktu. Mungkin dia tidak bisa untuk rukuk mengatakan Subhana Rabbiyal Azim. Tapi sepanjang waktu dia dapat mengatakan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Sepanjang waktu dia bisa mengatakan itu. Dia tidak bisa mengatakan Subhana Rabbiyal A'la dalam sujudnya karena memang dia nggak sujud. Tapi ucapan itu dapat dia lakukan terus menerus. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Bukankah Allah yang menyuruh Sabbihisma Rabbikal A'la. Maka semua amal soleh. Istighfar. Engkau nggak bisa membaca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Tapi di luar salat engkau bisa membaca itu. Anda nggak dapat doa mustajab ketika sujud Ustaz karena Anda nggak sujud. Tapi engkau dapat doa mustajab. Kapan? Sepertiga malam akhir. Ada waktu-waktu mustajab yang tetap disediakan untuk engkau. Dan semua itu kembali kepada niat jamaah dan kesiapan kita untuk meraihnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, sangat jelas Ustadz, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan yang kurang lebih sama Ustadz. Intinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya. Pada awal Ramadan, saya sangat bersemangat untuk beribadah. Akan tetapi di tengah-tengah Ramadan, saya mengalami futur. Dan kemudian saya merasa menyesal. Apakah dengan kondisi saya yang tidak maksimal di awal dan tengah Ramadan ini, saya masih memiliki peluang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, Ustaz? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik, subhanallah jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail." Allah Jalla Jalaluh membentangkan tangannya di malam hari agar pelaku dosa di siang hari dapat bertobat. Dan membentangkan tangannya di siang hari agar yang berbuat dosa di malam hari bertobat. Jadi kalau dikatakan engkau mengalami futur di tengah jalan, segera kembali kepada Allah Azza wa Jal. Mungkinkah mendapatkan Lailatul Qadar? Mungkin iya, mungkin tidak. Sebagian salafus saleh mengatakan hurimtu qiyamal lail arba'ata ashhur bidhanbin asabtu. Aku diikat, dihalangi dari sholat malam 4 bulan gak bisa sholat malam. Gara-gara dosa yang aku lakukan. Maka segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Agar belenggu itu lepas sehingga engkau bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kalau tidak, engkau gak bertobat, gak kembali kepada Allah, maka dosa-dosa itu dapat mengikatmu. Sehingga engkau tidak bisa berlari berburu Lailatul Qadar. Maka segeralah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Mohon ampun, perbanyak istighfar, menyesal di bulan yang penuh dengan keindahan. Masih kita melakukan sesuatu yang terlarang. Dan jangan pernah putus asa. Tetap berbaik sangka kepada Allah, tapi kita perlu berburuk sangka dengan diri kita sendiri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Bu Yesi Sarli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz ingin bertanya, bagaimana bentuk dan ciri-ciri seseorang yang telah mendapatkan nikmat dan manfaat dari malam Lailatul Qadar? Syukran, jazakallahu khairan. Gimana bang pertanyaannya? Ingin bertanya Ustaz, bagaimana ciri-ciri seseorang yang telah mendapatkan nikmat dan manfaat dari malam Lailatul Qadar, Ustaz? Barakallahu fikum, ahibati fillah. Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau membangun Ka'bah, beliau takut gak diterima amalan. Tapi beliau berharap amalannya diterima. Maka beliau berdoa, memohon kepada Allah, Rabbana
taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Minta sama Allah. Ketika Habil dan Qabil berkorban, Allah mengatakan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Diterima dari salah satunya. Yang satunya enggak diterima. Qabil korbannya enggak diterima, Habil diterima. Loh gimana taunya Ustaz? Ketika itu Allah kirimkan api yang membakar. Jadi api dari langit yang mengambil korban tersebut. Sedangkan yang Qabil tidak. Terus sekarang kan nggak ada lagi kayak gitu. Dia ciri-cirinya apa Ustaz? Dapat Lailatul Qadar, puasanya diterima, tobatnya diterima. Ya kita terus memenuhi persyaratan. Syarat ketentuan dipenuhi. Kalau tadi dikatakan apa yang harus kita lakukan? Ya udah 10 malam nih kita bersungguh-sungguh. Karena Lailatul Qadar ada di salah satu malam sana. Mungkin kita nggak ngeh malam itu malam Lailatul Qadar. Kenapa Ustaz? Karena Ana di rumah Ustaz. Ana nggak ngelihat langit wala apa ini itu. Tetap dia akan mendapatkannya tanpa dia harus tahu malam itu malam Lailatul Qadar. Karena dia bersungguh-sungguh ibadah di malam itu. Memang di antara tanda-tanda alamnya dikatakan ya pagi harinya matahari terbit itu tidak terik, tidak menyengat ya. Di pagi hari Lailatul Qadar itu. Tapi untuk orangnya dia akan jadi lebih baik. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan selanjutnya. Jadi tatkala seorang hamba dapat menjadi lebih baik setelah Ramadan daripada sebelum Ramadan. Yang awalnya dia ngomongnya kotor. Yang awalnya dia temperamen, suka marah-marah. Yang awalnya dia gak pernah sholat di masjid. Yang awalnya dia ya suka ribain orang, makan haram. Selesai Ramadan dia jadi lebih baik, maka harapannya dia dapat Lailatul Qadar. Karena kebaikan melahirkan kebaikan, sebagaimana dosa melahirkan dosa. Hada wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Masih ada waktu. Saya izin membacakan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ratna. Ini mungkin pertanyaan yang banyak ditanyakan juga sebagian ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, jika pemerintah mengadakan larangan mudik, tetapi kita ingin mudik karena bertepatan waktu yang bisa digunakan silaturahim, apakah ini bentuk tidak taat dengan pemerintah atau bagaimana Ustadz? Ada dua pertanyaan. Yang kedua, bolehkah menghatamkan Al-Quran dengan membaca musyaf ketika sholat malam Ustadz? Barakallahu fikum. Wa fikum mubarak. Naam jamaah. Aturan yang dibuat oleh pemerintah selama tidak bertentangan dengan agama dan kita mampu untuk mengerjakannya, maka kerjakan. Kerjakan. Dan larangan pemerintah juga ada pengecualian. Mungkin kau termasuk yang dikecualikan dari sana umpamanya. Karena ada aturan-aturan yang dibuat, ada mungkin perizinan yang harus dilaksanakan. Anak tanya sama kawan yang dia mau pulang, gimana? Insya Allah surat-suratnya udah lengkap, kata dia, insya Allah aman gitu. Artinya pemerintah melarang, larangan itu secara umum. Tapi ada orang-orang tertentu yang mungkin diperbolehkan ketika dia mengajukan izin untuk mudik. Karena kondisi orang tua atau apa. Tapi kalau nggak ada apa-apa, maka lebih baik engkau udah nggak usah mudik. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri, penguasa-penguasa pemerintah kalian. Jadi kalau memang dilarang ya jangan. Terus gimana kalau tetap mudik? Ya berarti dia melanggar. Itu aja konsekuensinya. Dia melanggar. Yang tentunya ini bukan urusan dosa sama pemerintah aja. Ada dosa dia kepada Allah karena Allah menyuruh dia taat tapi dia nggak taat. Kemudian jamaah berkaitan tentang
menghatamkan Al-Quran dengan membaca mushaf, tafadhal. Dulu para ulama ketika menghatamkan Quran itu dalam sholat mereka. Mereka hatam itu dalam sholat mereka. Dikatakan Waqi' bin Jarrah Ru'asi kalau nggak salah, dia hatam itu semalam, dia hatam 1 kali plus sepertiga. 1 kali plus sepertiga. Jadi 30 juz, kemudian dia masuk ke 10 juz pertama. Sisanya dia hatamkan di siang hari. Karena mereka hafal. Yang nggak hafal Quran, ya boleh dengan memegang. Jadi daripada antum duduk baca Quran, lebih baik antum sholat, malam pegang Quran. Apa yang antum baca ketika di luar sholat, antum lanjutkan baca ketika sholat. Sehingga hatamnya antum itu hatam ketika sholat. Itu akan lebih utama lagi. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya afdhalus sholat tulul qunut. Atau kama qala Nabi SAW. Sebaik-baiknya sholat itu yang panjang, berdirinya panjang. Bukan jumlah rakaatnya yang banyak, tapi berdirinya yang panjang. Oleh karena itu Nabi SAW sholat malamnya 11 rakaat. Tapi panjang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz. Masih ada 2 pertanyaan terakhir Ustaz, izin membacakan. Oke, ini dari saudara kita Habibi Ibnu Azwar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz beserta tim. Izin bertanya Ustadz, ana seorang marbot musola di suatu daerah. Di sini biasanya tidak mengadakan iktikaf, akan tetapi ana sangat ingin iktikaf bersama jamaah-jamaah lainnya Ustadz. Bagaimana solusinya Ustadz? Mungkin apakah boleh beliau meninggalkan pekerjaannya sebagai marbot atau bagaimana? Barakallahu fiik Ustadz. Namu fikum wa barak. Ya, ahibati fillah. Memang di antara ketentuan iktikaf itu harus di masjid yang diadakan sholat Jumat. Agar dia nggak perlu keluar masjid ketika sholat Jumat. Terus gimana? Kalau ternyata musola dia kerja di situ. Ada 2 kemungkinan. Dia bisa meminta izin kepada pihak pengurus musola untuk iktikaf di masjid. Kalau ternyata nggak diizinkan. Karena kita tahu al-muslimun ala syurutihim. Orang-orang Islam itu harus memenuhi persyaratan yang dibuat di antara mereka. Maka penuhi persyaratan. Izin, kalau enggak ya sudah. Ya sudah untuk iktikaf di musola. Walaupun tidak sempurna iktikafnya. Artinya antum di sana kalau masjid itu, musola itu untuk 5 waktu sholat. Di mana antum akan keluar ketika sholat Jumat. Menuju masjid lain. Jadi ketidakmampuan untuk iktikaf di masjid itu tidak menghalangi antum untuk tetap menfokuskan ibadah di masjid itu, iktikaf di musola walaupun menurut sebagian ulama nggak bisa karena nggak ada sholat Jumat di situ. Tapi kalau memang kondisinya seperti itu, ya apa hendak dibuat? Maka antum ada 2 pilihan, antum minta izin, kalau nggak diizinkan ya sudah. Antum manfaatkan waktu antum di musola tersebut, nggak usah kemana-mana, fokus ibadah, walaupun Jumat antum harus keluar menuju ke masjid untuk sholat Jumat. Tapi setelah itu balik lagi ke musola antum. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khairan Ustadz. Mungkin selanjutnya pertanyaan terakhir Ustadz karena waktu sudah mau habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya Ustadz. Saya mendapat ilmu bahwa ulama-ulama terdahulu bisa menamatkan atau mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu yang sangat cepat. Bahkan dalam 1 hari bisa 2 kali khatam. Ada yang per 3 hari, Ustadz. Mohon izin bertanya, Ustadz. Bagaimana cara ulama ini membaca Al-Quran sehingga bisa sangat cepat? Apakah tidak memperhatikan panjang pendeknya atau bagaimana, Ustadz? Mohon maaf bertanya dari orang yang masih awam, Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, barakallahu fik. Ya, ahibati fillah. Ya, ulama-ulama terdahulu seperti Al-Imam Syafi'i, Qatadah seorang tabi'in, An-Nakhai, mereka orang-orang yang subhanallah menghatamkan Quran sehari semalam 2 kali seperti Imam Syafi'i. Gimana bacanya? Apa tidak memperhatikan panjang pendek? Memperhatikan tentunya. Tetap tajwidnya dibaca.
Hanya saja memang untuk mentadabburinya sulit. Dengan bacaan yang cepat. Sehingga kalau bicara panjang pendek itu ikut bagaimana dia membacanya. Umpamanya ada orang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Panjang pendeknya tetap, tapi sesuai dengan kecepatan bacaannya. Tapi ada yang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia lebih, waktunya berarti lebih panjang kalau bacanya seperti itu. Jadi sebenarnya panjang pendeknya tetap hanya mengikuti kecepatan bacaan. Rasul SAW memang melarang, artinya membaca, menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Beliau mengatakan yang menghatamkan kurang dari 3 hari itu gak akan dapat memahami. Ini buat orang yang betul, yang paham bahasa Arab. Tapi ada orang yang memang mau dia baca lambat pun, ya dia gak paham. Kecuali dia baca artinya. Jadi intinya bacaan mereka itu, kemudian orang kalau sudah biasa membaca jamaah, dia akan cepat. Dikatakan orang tuh baca Quran bisa setengah jam khatam. Lebih cepat lagi, bisa 25 menit khatam. Ini buat orang yang sudah hafal Quran, yang bacaannya mudah. Jadi dia kadang-kadang nggak harus ngelihat terus gitu. Orang kalau ngelihat terus kadang-kadang capek gitu. Tapi ketika dia dari hafalannya, itu akan lebih cepat lagi dia membacanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan jelas manfaatkan waktu Ramadan yang tersisa ini untuk membaca Al-Quran, untuk menghatamkannya. Dan yang bacaannya belum bagus, ya manfaatkan untuk memperindah, memperbagus bacaannya. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Dr. Bobby. Jazakumullah khair. Masya Allah. Barakallah fiik Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmu yang telah diberikan, sangat bermanfaat dan membuat kita semua semakin bersemangat insya Allah untuk menyambut 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Dan kami dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin Padang mengucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya dan juga kepada seluruh tim, Pak Zubair dan teman-teman di sana. Semoga Ustadz dan semua tim selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami pun mohon maaf atas jika ada kekurangan dan kesalahan selama kajian berlangsung dari segi teknisnya. Demikian Bapak dan Ibu semua, selamat menjalankan ibadah di hari Jumat di bulan Ramadan ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.